Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Puspa Fairusiwanata dari kelas TI 4E. Saya akan mempresentasikan tugas job sheet berupa duck hunt berdasarkan video pembuatan game duck hunt berbasis AR minggu ke-12 sampai minggu ke-14. Langsung saja kita mulai permainannya. Nah, ini adalah intro scene-nya. Lalu, ini adalah permainannya. Jadi tujuan kita adalah untuk menembak burung yang terbang secara random ini. Nah, kalau misalkan menembak burung sesuai dengan objektif, maka kita akan maju ke round berikutnya dengan penambahan target. Kalau kita miss, akan berkurang shell-nya. Dan kalau kita miss sampai 3 kali, nyawa kita berkurang dan akan muncul anjing yang memblok tombol ini, tombol fire ini. Kalau misalkan kita miss lagi, akan keluar game over. Nah, untuk codingannya, ini adalah bird controller yang mengatur pergerakan burung. Pergerakan burung ini dia akan berjalan lurus dan mengarah pada target fokus. Target fokus ini dengan kecepatan yang berada secara random antara 5 dan 10. Lalu ada target controller yang mengontrol posisi target. Jika dia bertabrakan dengan burung, maka dia akan berubah posisi. Dan jika ada track, jika terdapat image target yang dideteksi oleh kamera, maka dia akan mengeluarkan suara. Jika tidak, maka tidak akan keluar suaranya. Lalu untuk raycast controller, pada saat memulai akan keluar burung baru, lalu memanggil pengambilan komponen yang ada pada audio source unity. Nah, munculnya burung baru ini dengan fungsi spawn bird ini. Dia akan muncul dengan ukuran 25 kali 25 kali 25 dan muncul pada posisi random dengan spesifikasi seperti ini. Nah, setelah itu ada fungsi play sound untuk menjalankan suara, ada fungsi fire untuk menembak senapan. Nah, dengan memanggilnya fungsi fire ini akan menjalankan coroutine text shot. Nah, coroutine text shot ini fungsinya untuk mendeteksi apakah senapan berhasil menembak burung tersebut. Kalau misalkan berhasil menembak, nanti akan terjadi ledakan pada posisi burung tersebut, lalu shell senapan bertambah kembali menjadi 3, serta skor player bertambah dan roundnya bertambah. Lalu dipanggil spawn bird dan clear boom. Clear boom ini fungsinya untuk menghilangkan ledakan yang terjadi. Nah, jika
tidak, maka akan hanya terjadi keluar asap dari ujung nozzle senjata dan ada cooldown untuk melakukan tembakan selanjutnya. Selanjutnya adalah gun script. Nah, gun script ini dia hanya berfungsi untuk mengeluarkan suara yang terjadi ketika menembak senapan. Ada game controller. Game controller ini mengatur skor, jumlah round, berapa tembakan yang itu, nyawanya, panel-panel dan GUI yang itu yang muncul, dan audio yang dijalankan, serta target skor yang ditargetkan. Ketika memulai, di beberapa item GUI dihilangkan, hanya muncul panel start dengan menggunakan show start panel ini. Ini masing-masing fungsinya. Lalu play effects ini untuk memanggil sound effects. Pada fungsi update digunakan default trackable, memanggil default trackable event handler ini untuk memastikan apakah terdapat target image, sehingga akan dihilangkan panel startnya dan dimunculkan item-item GUI yang ada pada show item. Fungsi show item yang juga memiliki show shells. Show shells ini dia fungsinya untuk menampilkan berapa shell yang muncul pada layar tergantung dengan jumlah shots per round. Lalu ini adalah fungsi hide panel. Selanjutnya, jika round score sesuai dengan round target score, maka akan dimainkan efek dengan array 0, dijalankan rutin new round, dan skor dan target skor bertambah menjadi 2 sesuai dengan skor increment, sementara round score direset menjadi 0. Jika shots per round-nya 0, maka nyawa akan dikurangi dan shots per round akan direset ke 3. Yang ini adalah untuk menampilkan skor player menjadi teks pada layar. Lalu ada play round ini, fungsinya adalah untuk menampilkan GUI round text yang memberikan informasi ronde keberapa dan harus menembak berapa bebek. New round juga sama, tapi dia untuk ronde baru. Makanya terus round-nya juga ditambah. Perhitungan round-nya juga ditambah. Untuk lost life ini, apakah ditentukan apakah nyawanya sudah menjadi 0 atau masih ada 1. Kalau 0, maka akan terjadi game over. Tapi kalau tidak, hanya menampilkan GUI dock yang akan memblok fire button untuk selama 3 detik, lalu dia kembali menghilang, dan shots per round akan di reset ke 3. Live context ini untuk menampilkan teks nyawa menjadi string. Ini adalah fungsi restart untuk merestart game, dan ini fungsi quit untuk keluar dari aplikasi. Control script ini khusus eksklusif untuk di bagian intro.
Jadi kita mengambil audio dan melakukan coroutine menjalankan suara, dimulai dengan intro jingle, kemudian suara bebek kuek-kuek, lalu suara anjing menggonggong, dan terakhir adalah menembak senjata. Fungsi change scene ini adalah untuk memanggil scene main yang digunakan untuk permainan utamanya. Untuk default trackable event handler ini, kita tambahkan objek baru dengan format public static bool dan namanya true false, kita set dengan false. Karena pada awalnya tidak ada image target yang muncul pada gambar, pada kamera. Nanti pada bagian on tracking found, true false ini kita set menjadi true, sehingga apapun komponen fungsi yang ada di script-script yang memanggil default trackable event handler ini akan dijalankan. Sementara kalau untuk on tracking loss, maka segala fungsi yang ada pada script yang mengambil fungsi dari default trackable event handler ini akan menghilang atau tidak berfungsi. Sekian presentasi saya mengenai game AR Duck Hunt ini. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.